Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan seminar dalam jaringan yang untuk kesempatan ini kita mengambil topik terkait penulisan karya tulis ilmiah. Alhamdulillah tadi Bu Alif sudah menyampaikan materinya terkait bagaimana penyusunan karya ilmiah dari sejak melakukan penelitian hingga penulisan artikel, dan tadi juga sudah disampaikan tentang angka kredit dan lain sebagainya yang saya yakin eh, insya Allah diperlukan informasinya bagi Bapak Ibu guru. Saya mohon izin untuk share PowerPoint. Kami akan menyajikan dua hal di sini. Yang pertama adalah eh, saya akan lari ke etik dalam penelitian dulu, karena ini juga salah satu kunci ketika Bapak Ibu menulis artikel di jurnal apapun, saya yakin. Kebetulan saya di tahun 2007-2008 pernah studi di Australia, dan saya coba membandingkan waktu itu terkait aktivitas ilmiah yang dilakukan di perguruan tinggi di Australia dan di Indonesia. Karena saya S1-nya itu kebetulan di Indonesia, kemudian S2 saya di Australia. Bapak Ibu, bahwa di luar negeri atau tempat waktu itu saya kuliah atau sekolah itu di Australia, itu ternyata unsur etik atau unsur apa namanya ya, eh, keaslian kalau dalam konteks penelitian itu sangat diperhatikan. Unsur etik itu sudah diperhatikan sejak awal kita melakukan penelitian. Contohnya ini saya ambilkan dari tulisannya Cohen, Marian, dan Morrison di bukunya kalau nggak salah Educational Research. Itu contohnya dalam proses pengambilan data itu ada etika-etika tertentu atau ada etik tertentu yang harus diikuti. Dan kalau di perguruan tinggi di luar negeri, ini menjadi sebuah keharusan. Meskipun saya yakin di Indonesia pun sama sebenarnya. Artinya secara teori ada eh, etika-etika, ada kode etik tertentu yang harus diikuti. Contohnya dalam proses pengambilan data, ketika kita sedang melakukan penelitian, kemudian sudah mulai proses akan mengambil data dari responden misalnya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama misalnya adalah informed consent, bahwa kita harus menginformasikan dengan lengkap tentang penelitian kita itu apa. Misalnya judulnya apa, tujuannya apa, kemudian permasalahan yang akan diambil apa, kemudian cara mengambil datanya seperti apa, itu kita harus informasikan kepada responden atau kepada subjek penelitian. Dengan informasi yang lengkap itu, nanti si responden akan memutuskan. Misalnya, oh ini penelitiannya berbahaya buat saya karena penelitiannya tentang apa namanya, misalnya di bidang kesehatan misalnya, tentang uji coba eh, penanggulangan COVID dengan menyuntikkan zat tertentu misalnya. Nah, di situ kita harus menjelaskan kepada respondennya. Itu yang disebut dengan informed consent. Sehingga si responden bisa memutuskan karena dengan informasi yang lengkap itu, saya ikut jadi responden atau saya tidak. Termasuk juga nantinya respondennya akan diapakan, misalnya akan disuntik misalnya dalam kesehatan, atau kalau dalam dunia pendidikan respondennya misalnya akan eh, diikutkan pembelajaran eh, di ruang kelas dari jam 7 sore, dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore misalnya. Nah, itu harus diinformasikan semuanya. Itu adalah bagian dari etik dalam penelitian. Jadi si responden harus diberitahu, tidak boleh bohong. Kita tidak boleh bohong terhadap responden. Kemudian yang kedua, misalnya rights to withdraw at any stage or not to complete particular items in questionnaires. In questionnaire ya, pada questionnaire ya. Jadi
Ini kaitannya dengan hak untuk mengundurkan diri atau ketika responden sudah tahu, kemudian ternyata sudah mulai mengisi kuesioner, kemudian itu boleh mengundurkan diri. Jadi itu bagian dari etik pengambilan data. Kemudian ada yang ketiga adalah guarantees that the research will not harm them. Ya. Jaminan bahwa penelitian ini tidak akan menyakiti mereka atau menyakiti responden, menyakiti subjek penelitian. Di situ harus ada jaminan. Kemudian misalnya ada guarantees of confidentiality, anonymity, and non-traceability in the research. Ya. Kerahasiaan, anonimitas, dan tidak dapat ditelusuri oleh orang lain. Jadi responden itu harus nanti aman posisinya. Posisinya aman, jadi tidak tidak bisa ditelusur oleh siapapun, nama-namanya rahasia, tersimpan dengan rapi, dan sebagainya. Kemudian faktor instrumen. Instrumen itu juga harus ada jaminan, misalnya reliabilitasnya bagaimana, validitasnya bagaimana. Itu harus sudah dipastikan dulu. Itu ternyata tidak hanya bagian dari hal yang sifatnya akademik, tetapi itu juga bagian dari sifatnya etik. Karena kita coba tidak bisa membayangkan seandainya kita memberikan instrumen yang ternyata setengah jadi, kemudian diperbaiki lagi, kemudian kita berikan lagi berkali-kali, tentu akan mengganggu dari si responden itu. Kemudian yang terakhir adalah menghindari prasangka. Jadi ini dari Cohen, Marian, dan Morrison ini adalah terkait etik dalam proses pengambilan data nih Bapak Ibu. Kemudian ini masih cerita saya, Bapak Ibu, saya cerita dulu tentang pengalaman saya ketika kuliah. Jadi di Australia itu, perguruan tinggi di Australia itu ada dua jenis approval. Approval itu apa ya? Pemberian izin misalnya ya, atau ya semacam pemberian izin atau bahwa penelitian kita lolos gitu ya, lolos bisa dilakukan penelitian. Karena biasanya kita akan melakukan presentasi proposal misalnya. Jadi proposalnya diuji oleh profesor tertentu, oleh siapa, guru besar atau oleh dosen kita, kemudian nanti di-approve, oh ini sudah layak. Nah, kemudian silakan lanjutkan penelitian. Kalau di Indonesia, sepengetahuan saya, pengalaman saya kuliah di Indonesia, itu sepertinya yang ada baru academic approval, Bapak Ibu. Jadi academic approval itu misalnya tadi, misalnya yang disampaikan Bu Alif tadi, judulnya sudah cocok atau tidak, tujuan penelitiannya sudah sesuai atau tidak, sudah selaras dengan permasalahan penelitian atau tidak, kemudian metodologi penelitiannya kira-kira cocok atau tidak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian dan semuanya daftar pustakanya mencukupi atau tidak, itu academic approval. Jadi yang terkait dengan pemberian izin ketika kualitas naskah atau proposal penelitian kita itu sudah baik. Nah, itu namanya academic approval. Tapi di Australia ternyata ada namanya ethical approval, Bapak Ibu. Jadi penelitian kita itu tidak berhenti sampai dengan academic approval. Walaupun kualitasnya sudah bagus, itu belum bisa langsung melakukan penelitian. Ya. Belum bisa langsung melakukan penelitian. Tetapi ada namanya saringan selanjutnya adalah ethical approval atau ya ujian dari sisi etik ya, dari sisi etik atau kalau bisa juga dari sisi moral ya, moral dari penelitian yang kita lakukan. Misalnya seperti tadi, tata cara pengambilan datanya bagaimana, subjeknya siapa, manusia atau bukan. Kalau manusia nanti akan pengambilan datanya berapa lama, apakah mengganggu dia atau tidak. Kemudian apakah ada bagian tubuh dari manusia yang akan diambil atau tidak, misalnya darah, atau kayak tes swab itu ya, bagian lendir di mulut bagian belakang apakah diambil atau tidak, itu harus dijelaskan di depan Dewan Sidang Etik di perguruan tinggi. Berapa lama respondennya dibayar atau tidak.
terus nanti ada potensi membahayakan responden atau tidak. Misalnya dulu sering ada penelitian eh, eh, kebiasaan merokok dengan misalnya dengan tekanan darah misalnya. Kemudian si responden itu akan diminta untuk merokok 5 menit sekali misalnya seperti itu. Itu kan membahayakan. Nah, itu harus dijelaskan di Dewan Etik. Dan ini justru tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika ethical approval itu malah tidak mudah, tidak semudah academic approval karena kita harus memiliki eh, perencanaan yang tidak sekedar nanti ngambil datanya kapan, sampelnya kapan, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan subjek penelitian. Kalau misalnya penelitian itu untuk penelitian sejarah misalnya, kita akan meneliti Candi Borobudur. Nah, nanti kita ditanya sebelum berangkat ke Borobudur, nanti di Borobudur mau mengambil sampel apa? Apa sampel batunya diambil, dicuil gitu, atau hanya memfoto, memotret, ataukah nantinya akan memberi goresan-goresan dan lain sebagainya, itu juga bagian dari ethical approval. Saya kebetulan ini kemarin mencari-cari ethical approval waktu saya penelitian di tahun 2008, waktu saya kuliah di sana. Kebetulan saya mengambil respondennya, waktu itu penelitian saya kualitatif, jadi respondennya tidak banyak. Waktu itu hanya 5 orang dan diambil dari salah satu sekolah yang ada di Semarang. Nah, karena penelitian saya melibatkan orang, maka saya mengambil formulir yang berjudul Application for Ethical Approval of Social or Behavioral Research Involving Human Subjects. Ya, jadi involving human subject. Ya, jadi yang melibatkan subjeknya orang. Nah, nanti saya ditanya misalnya judulnya apa. Kemudian ini misalnya di sini terlihat apakah penelitiannya dilakukan di Australia atau di dalam Australia gitu. Jadi ditanya. Nanti ke bawah ada pertanyaan bagaimana budaya di tempat Anda melakukan penelitian ketika berhubungan dengan orang, apakah ada budaya membayar atau bagaimana, itu ditanya semua. Terus misalnya di sini ada pertanyaan di D7 ini, jelaskan confidentiality dan anonymity jaminannya, jaminan confidentiality dan anonymity bagi si responden seperti apa. Jadi ditanya semua. Dan saya jelaskan bahwa nanti untuk penamaan subjek itu akan saya buat kode atau dikamuflase. Misalnya dengan kode A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini di Indonesia pun sama seperti ini, saya hanya ingin menampilkan bahwa kita sepertinya memerlukan namanya approval semacam ini. Jadi ethical approval. Mudah-mudahan ini ada dari perguruan tinggi yang mungkin bisa nanti bisa menjelaskan, mungkin di sana di perguruan tinggi yang Bapak itu sudah ada semacam ini. Kalau yang belum, mungkin ini saya hanya menyampaikan semacam model gitu ya. Ini kemudian ada partisipan information, itu ditanya juga. Misalnya partisipannya siapa, kemudian orang yang terlibat berapa orang, kemudian dari mana, kemudian perannya sebagai apa, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, itu sedikit cerita tentang apa yang ada di luar sana, yang tujuan saya sebenarnya adalah ingin menunjukkan bahwasannya kegiatan penelitian itu tidak hanya kegiatan yang bersifat akademik saja, yang bersifat akademik, yang bersifat misalnya apa, hanya terkait metodologi, hanya terkait statistik, hanya terkait sampling, kemudian jenis penelitian, metodologi penelitian saja, tetapi sebenarnya lebih dalam dari itu harus melibatkan hal-hal yang sifatnya moralnya, etik atau moral, dan ini justru yang terpenting menurut saya. Karena kalau kita melakukan penelitian, kemudian tidak memperhatikan hal-hal semacam itu, saya kira itu justru akan membawa dampak yang tidak baik ya. Artinya
bisa saja kita melakukan penelitian yang bohongan atau yang melakukan penelitian yang sifatnya pemaksaan, dan itu ternyata tidak dibenarkan.